Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, Halo. Bu, halo Bu. Ya. Ya, Bu. Lagi ngajar. Saya ngajar dulu ya. Berarti kamu di tengah, weh. Iya, kok dengan karena iya loh. Gue. Kalau tanya. Sakau bos suka tuh di tengah. Kau dalam pikiran gue minta wae lu. Sebentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Iya. Ya, boleh diaktifkan dulu on cam atau suaranya. Suara Ibu. Kelihatan. Nih, Syarul baru bangun tidur loh. Syarul Faiz. Oke. Wah, udah lumayan ya, 21, 22. Oke. Disuruh ke depan, iya nggak apa-apa. Ke belakang juga nggak apa-apa ya, Baim ya. Oke, kemarin kita ngajar udah sampai mana sih? Kita udah belajar algoritma ya. Yang terakhir kemarin ada yang masih ingat nggak kita belajar apa? Sampai yang Games ya kemarin ya. Games apa? Games kanibal. Angel sama satu lagi monster apa? Kanibalisme, Bu. Oke. Kurang lebihnya hari ini kita lanjutin untuk pertemuan kemarin. Tapi lebih ke tipe data ya. Kita belajar di struktur datanya ya. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain nggak apa-apa. Ini saya sambil capture sedikit-sedikit dari awal. Untuk absensi nanti di tengah atau di akhir saya umumkan ya, saya absenkan ulang. Oke, udah siap untuk memulai perkuliahan? Siap, Bu. Gimana teman-teman? Yazid, Doni, Adoni, Siap, Pak Rahmat, maaf di ini ya, apa Rancekek ya kalau nggak salah ya, Pak Rahmat. Halo, Bu. Halo William. Nah, ya. Halo. Oke. Halo, Bu. Siap, tadi teman kita ada yang izin satu, katanya di daerahnya lagi ada kena angin badai, jadi dia koneksinya nggak stabil ya, mungkin. Iya, saya tuh, Bu. Saya, Bu. Perkuliahannya secara via YouTube ya, teman-teman kita. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai ya untuk perkuliahan di hari ini ya. Nggak ada suaranya sekali ya. Ada Bu. Backgroundnya juga. Kemarin kita terakhir udah belajar di games ya. Nah, selanjutnya, oke, ya nggak apa-apa Pak Rahmat. Nah, di sini kita lanjut pembahasannya algoritma ya. Untuk sekarang mungkin kita belum mulai tapi masih di teori karena kita mengenal dasar-dasarnya dulu nih, apa algoritma, apa itu pseudocode, apa itu tipe-tipe data yang ada di pemrograman ya, seperti itu. Nah, kemarin kan algoritma berarti kan langkah-langkah yang harus kita penuhi ya secara terstruktur untuk memecahkan suatu masalah ya, atau memecahkan suatu logika ya yang akan kita selesaikan. Nah, kalau pseudocode ini
dia kondisinya lebih cara penulisan algoritma ya di dalam bahasa pemrograman ya, tapi dia lebih ringkas dari algoritma. Jadi lebih ke blueprintnya dari algoritma, itu pseudocode ya. Jadi pseudocode itu ditulis dengan bahasa universal yang memang bisa dipahami oleh manusia, katakan dengan bisa juga dengan notasi matematika yang udah pernah kita pelajari di SMA atau SMP ya. Gitu. Tapi memang pseudocode ini kalau untuk di perusahaan-perusahaan jarang terpakai. Biasanya memang kalau dibutuhkan banget baru memakai istilah pseudocode ini gitu. Jadi dia hanya perumpamaan aja kalau pseudocode gitu. Nah, memang di pseudocode ini memang tidak terlalu detail ya dibandingkan dengan bahasa pemrograman. Nah, nanti yang biasanya yang sifatnya teknis memang tidak dibahas di pseudocode, jadi dia seperti blueprintnya aja. Nah, ini komponen-komponen pseudocode sama ya, nanti di pemrograman juga sama, ada istilahnya namanya variabel. Jadi kalau di komputer, di pemrograman kalian sudah nggak asing nanti dengan istilah variabel. Variabel itu kata lain dari tempat penyimpanan sebuah nilai. Variabel ini sifatnya dinamis, dia bisa berubah-ubah nilainya sesuai dengan settingan atau pengaturan yang akan kita buat nanti di pemrograman gitu. Nanti juga kalian ada istilahnya namanya loop atau perulangan ya. Perulangan di sini macam-macam, ada for do, ada repeat until, ada while do ya. Gitu. Nanti masing-masing punya teknik tersendiri nih, ada for do seperti apa, or repeat until seperti apa, while do itu seperti apa. Nah, kemudian untuk percabangan ya atau branch, di sini ada nanti istilahnya teknik if then. Nanti kita juga belajar istilah if then itu apa, teknik select case juga ya. Select case juga nanti kita belajar. Jadi setiap komponen-komponen ini nanti akan kita pelajari terjemahinnya lewat pemrograman gitu di aplikasi NetBeans ya. Nanti kita pakai bahasa pemrogramannya bahasa Java gitu ya. Nah, ini untuk modul biasanya kita nggak jauh-jauh main di prosedur function atau teknik rekursif. Tapi lebih banyak kalau di perusahaan-perusahaan itu menggunakannya function. Kalau prosedur itu jarang-jarang. Prosedur itu biasanya udah nempel sama di framework aplikasi yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, ini perbedaan antara algoritma sama pseudocode ya. Kalau algoritma dia masukannya kita istilahnya masukkan panjang, masukkan lebar. Kemudian input nilai luas, rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, ini perumpamaan di sini. Nanti baru tampilkan luas. Nah, ini langkah-langkah dari algoritma ya. Tapi kalau pseudocode istilahnya cukup lebih ringkas dia bahasanya. Oh, input kan panjang, input kan lebar. Nanti luas dicari-nya rumusnya itu panjang kali lebar baru print luas gitu ya. Nah, ini perbedaan lainnya. Jika kalau algoritma dia bahasanya bahasa tingkat tinggi, udah bahasa manusia ya, biasa aja gini. Bukan bahasa mesin yang kita masukkan ke dalam komputer. Nah, bedanya kalau algoritma jika sudah selesai cetak invoice, tapi kalau di pseudocode dia bilang if kondisi selesai sama dengan done, then print invoice ya. If kondisi selesai, jika kondisinya selesai ini artinya kalau memang statementnya itu done, then maka print invoice ya, maka cetak invoice. Bahasanya dia udah bahasa ke tingkat bahasa pemrograman ya. Bahasa Java, bahasa C, nah seperti itu. Jadi pseudocode ini hanya istilah sederhananya tapi mendekati ke bahasa pemrogramannya, bukan bahasa manusianya. Nanti kayak nilai A dibagi dengan 2, tapi kalau di pseudocode penulisannya seperti ini. A didapat dari A modulus 2 ya, dibagi, ini per ya, modulus 2 gitu. Dan seterusnya. Ini contoh penulisannya aja ya kalau pseudocode. Kemudian
ada pembahasan juga di atasnya pseudocode itu kita biasanya udah main di flowchart. Ya, flowchart atau diagram kita biasa sebut. Biasanya itu gambar yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah algoritma yang mempunyai aliran satu atau dua arah secara sekuensial. Ya, gitu. Jadi flowchart ini nanti kita belajar simbol-simbol flowchart istilahnya. Simbol-simbolnya banyak ya. Nanti flowchart ini dipakainya buat apa sih, Bu? Biasanya kita pakai untuk penyusunan satu, kalau untuk akademis kita menyusun proposal atau penyusunan skripsi, atau nanti sebelum kita memulai pemrograman kita bisa butuh pakai flowchart-nya dulu biar ada gambaran atau blueprint dari dari analis ke seorang programmer dalam memberikan perintah gitu untuk bikin program gitu. Jadi flowchart ini biasanya kerjaannya antara si sistem analis atau boleh bisnis analis juga, tapi biasanya lebih ke sistem analis. Jadi kalau satu tim dalam perusahaan itu, kalau untuk bikin project, ada namanya programmer, kemudian ada sistem analis, bisnis analis, implementer biasanya ya, atau implementasi proyek. Mereka yang lebih ke training-training, nah itu dia lebih ke SDM-nya, ke SDM atau ke klien-klien. Tapi kalau flowchart ini udah lebih kerjaannya sih sistem analis gitu ya. Nah ini simbol-simbol flowchart ya. Jadi nanti biasanya kalau kita nyusun skripsi, kalau bagi tingkatan akademis nanti seperti ini ya. Keterangan mulai atau selesai ya. Ini dipanggilnya istilahnya terminator ya. Seperti gambar kapsul di sini terminator. Aliran data kita pakai panah. Input output biasanya kita pakai jajar genjang ya. Kemudian proses pakai persegi panjang, percabangan atau decision. Nah, decision biasanya kayak ketupat istilahnya. Ingatnya gitu ya. Kemudian pemberian nilai suatu variabel atau preparation ya, seperti ini. Kemudian memanggil prosedur atau fungsi call, kita menggunakan seperti ini. Nah, kalau konektor berarti di halaman yang sama tapi langkahnya itu kita berbeda ya. Misalnya nih, katakan di sini ada satu kertas ya, satu kertas. Nah, di satu kertas ini kita bagi menjadi dua area ya di sini ya langkah-langkahnya. Nah nanti konektor yang di sini bulat, nanti dia lanjutannya ke sini ke sebelahnya. Nah itu dipanggil maksudnya adalah konektor di halaman yang sama. Simbolnya itu bulatan kecil ya, lingkaran kecil. Nanti seperti ini kondisinya, penggambarannya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, kalau konektor di halaman lain, kita nggak pakai buletan, tapi kita pakai yang ini simbolnya. Dia di halaman lain. Halaman lain berarti ada 2 lembar nih kondisinya sini. Ya, ada 2 lembar. Nah, nanti di sini baru kita pakai seperti ini. Nah, nanti di atasnya juga digambarnya seperti ini. Gitu. Jadi ini halaman 1, di sini halaman 2, gitu. Ya, di berbeda halaman gitu. Jadi simbolnya harus nggak boleh kebalik ya. Nah, kalau sequence proses berarti seperti ini ya. Prosesnya 2 kali atau sekuensial. Nah, kalau perulangan berarti dia nanti pakai garis putus-putus di sini. Berarti dia naik lagi ke atas nanti seperti ini ya. Gitu langkah-langkahnya. Ini kurang lebih untuk simbol-simbol flowchart. Nah, contoh flowchartnya sederhananya seperti ini. Di sini kita bisa katakan mulai ya. Katakan di sini ada statement algoritma untuk mencari luas segitiga. Ya, sederhananya di sini dulu. Nah, inputnya apa? Berarti alas dan tinggi. Kemudian prosesnya perhitungan rumus. Berarti kita ingin mencari luas. Luas itu didapat dari alas kali tinggi dibagi 2. Nanti outputnya udah dapat nilai luas segitiganya berapa dari perhitungan tadi, alas kali tinggi dibagi 2.
Nah, gambarannya kalau flowchart-nya kita lihat di sini bagannya. Nah, berarti di sini mulai, kemudian ini kan input ya. Kemarin tadi kan jajar genjang seperti ini masukkan alas, kita kasih variabel nilainya variabel A ya untuk alas. Kemudian kita masukkan lagi tinggi variabelnya T. Ya. Nanti baru kita di sini proses ya. Ini proses. Di sini tadi input ya. Di sini input, prosesnya di sini kotak persegi panjang, baru di sini outputnya apa? Ya, outputnya adalah cetak nilai luas atau variabel L. Ya, seperti itu. Baru selesai. Nah, ini sederhana dari gambaran flowchart ya, istilahnya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Gimana? Oke. Saya Bu ingin bertanya Bu. Diaktifkan on cam boleh. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa langsung disanggah aja. Saya Bu Syarul Faiz Ramdhani Bu. Ahmad Nathan, Pak Doni, Teguh. Oke. Rehan ada pertanyaan? Belum? Lanjut. Faiz Bu ada Bu. Faiz, Bu. Faiz Bu. Gimana? Faiz mau nanya. Jadi gini Bu, nah, itu kan simbol input sama output kan sama. Kalau cara Ya. bedainnya gimana Bu? Simbol input dengan? Output. Oh, oke. Sebentar. Yang di sini ya. Jadi biasanya kita lihat dari sini aja. Dari perintah yang dimasukkan di dalamnya. Masukan tinggi berarti ada kalimat masukan atau input tinggi variabel T. Nah, cetak udah pasti bahasanya print luas variabel L. Nah, biasanya kalau nah ini ya gambarannya seperti ini, tapi ini sama-sama kan jajar genjang ya. Nah, di sini pembedanya dari redaksi di dalamnya aja. Jadi memang input sama input sama outputnya gambarannya sama, tinggal dilihat dari perintah di dalamnya. Gitu. Kalau di flowchart istilah pakemnya memang selalu dengan yang kita kenal masukan atau input, cetak atau print. Biasanya seperti itu. Ya. Ini untuk memudahkan. Nah, nanti ada lagi istilahnya kalau kalian mirip-mirip seperti ini, nggak mirip banget sih. Ada nanti istilahnya namanya UML, tapi dia itu berbeda ya sama flowchart. Tapi kurang lebih nanti mirip-mirip juga seperti ini, ada 1-2-nya ya. Nanti kita belajar juga istilah namanya UML ya, Unified Modeling Language. Nah ini kalau flowchart sederhananya seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Atau kita next? Bisa next ya? Next Bu. Next Bu. Ya. Nah, ini algoritma ya. Kalau algoritma perintahnya seperti ini ya. Masukkan nilai A. Kayak kemarin kan algoritma untuk memasak mie instan, berarti kan siapkan wajan atau panci. Kemudian buka bungkus mie-nya, ya kan? Kemudian masukkan mie-nya ke dalam air yang mendidih. Itu contoh-contoh dari step algoritma. Kalau pseudocode dia lebih sederhana dan dia memang udah memakai bahasa mendekati ke bahasa pemrogramannya. Kalau flowchart berarti simbolnya, simbol dari jalan algoritma tadi, gitu. Oke. Nah ini kalau algoritma seperti ini, pseudocode misalnya input nilai angka. If nilai angka lebih besar 80, then print A. Jika nilai angkanya di atas 80, maka cetak statement A. Kalau di atas 69, maka cetak B.
Ya, di atas 69 tapi di bawah pasti di bawah 80 ya. Berarti 79. Berarti nanti yang keluar adalah statement B gitu. Dan seterusnya ya. Nah, yang terakhir biasanya kalau if then itu else-nya ya atau opsi terakhir kita nggak usah nulis lagi if-nya. If-nya nggak usah diketik lagi atau diulang, cukup kasih statement yang terakhir apa. Print E, berarti di luar dari nilai di atas 80, di atas 69, di atas 59, di atas 49, berarti di bawahnya 40, mulai dari 48 sampai 0 ya. Berarti nilainya adalah mendapat nilai E. Kurang lebih gitu caranya, cara bacanya ya. Oke. Ini yang kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan konsep struktur data ya. Sebelumnya ada yang pernah belajar untuk struktur data dari SMK-nya, mungkin SMK TKJ atau Bu, SMK Bu. Ada Bu. udah? Romi udah? Gary udah Bu. Gary udah ya belajar struktur data di SMK-nya dulu ini ya, Gary kan ya? Apa? TKJ ya, PIK ya? Multimedia Bu. Multimedia. Nah, multimedia juga ada sih struktur data dia. Oke, sekarang kita belajar dari nol buat teman-teman di informatika ya. Di sini konsep struktur data di bahasa pemrograman Java. Kita ambil case-nya ya. Oke, saya next dulu. Struktur data itu apa sih ya? Struktur data namanya struktur dan data ini ada dua ya istilahnya dulu ya. Nah, kalau dilihat dari kacamata definisinya dulu, kita bisa sebut satu kesatuan informasi atau collection of values ya, yang terorganisasi dengan sejumlah operasi atas informasi tersebut. Nah, ini terlalu baku bahasa ilmiahnya, tapi kurang lebih di sini nanti menjelaskan definisi struktur data yang akan kita pakai di function, struktur data yang kita pakai di storage structure, sama di algoritma ya. Struktur data itu definisinya tuh banyak, tapi kita lebih banyak nanti mainnya itu di function definition-nya. Jadi kalau function definition ini himpunan dari fungsi-fungsi dasar ya. Kemudian dapat digunakan pada struktur tempat penyimpanan yang ada dan digunakan pada setiap bagian dari program. Nah, storage structure sama algoritma ya. Ini nanti kita bahas satu-satu deh ya untuk definisi. Nah, kalau kemarin kan kita belajar data itu berarti kan memang yang menyiratkan suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Jadi data ini bisa statis, bisa dinamis ya, tergantung prosesnya itu ya, prosesnya kita mau ambilnya seperti apa. Kalau konstanta berarti nilainya tetap ya. Jadi nanti untuk perhitungan kita memperoleh data, nilai datanya itu kita lihat dulu variabel yang akan kita input itu bisa berubah atau tidak. Ya, nilainya apakah dia hanya konstanta atau bisa dinamis atau variabelnya itu bisa kita mainkan gitu ya. Contohnya kalau di matematika ada yang ingat nggak nilai konstanta itu contohnya apa? Pi, Bu. Pi. Rumusnya apa? 22/7 bukan Bu? 22/7 atau 3,14 ya. Itu nilai konstanta kita panggilnya ya. Nah, kalau itu nanti nggak perlu diotak-atik lagi, kita cukup tinggal masukkan statement konstantanya berapa ya. Nah, kemudian data memang nanti terbagi menjadi 4 kelompok ya. Tipe dasarnya yang pertama nanti ada istilahnya integer ya atau bilangan bulat, ada bilangan pencacahan atau float real ya. Nanti sifatnya ada teks juga sama ada pointer. Pointernya artinya penunjuk, nanti seperti apa pointer kita bahas. Oke. Nah,
tipe data, berarti data ini punya banyak tipe, ya. Tipenya pun nanti ada macam-macam, ada tipe data sederhana dan seterusnya. Nah, di sini jenis data yang ditangani di dalam bahasa pemrograman maksudnya. Jadi sebelum kita coding, biasanya kita harus tahu dulu tipe datanya yang cocok ini yang apa ya. Untuk B cocoknya apa ya tipe datanya gitu. Nah, nanti dikategoriin ada namanya tipe data sederhana. Contohnya kalau di C++, nanti juga turunannya kan bisa ke Java, ya. Oke. Di sini contohnya untuk tipe data sederhana ada istilahnya integer atau bilangan bulat, floating point atau bilangan pencacah. Floating contohnya apa? Berapa? Ada yang ingat nggak? 3,14 Bu. Nah, bilangan pencacah itu jatuhnya desimal atau pencacah ya, floating kita sebutnya di float. Kemudian sama boolean ya. Boolean itu apa? True false Bu. True false, ya benar. Kalau integer berarti bilangan bulat, berarti dari 0 apa dari 1 sampai 10? Dari 0 Bu. Dari 0, ya. Itu namanya integer ya. Masing-masing memang terdiri dari beberapa tipe. Jadi ini masing-masing punya kriteria khusus ya. Kalau tipe data kompleks, nah ini lebih lawannya ya. Tipe-tipe yang memang disebut kompleks karena penggunaannya harus dikombinasikan dengan tipe data lain. Itu tipe data kompleks dipanggilnya. Ada pointer, ada yang ingat pointer? Nah, yuk. Di sini yang bisa jawab bisa dapat nilai plus. Yang bentuk bintang kan, Bu? Ya? Yang bentuk bintang. Ya, itu salah satunya. Kalau array, ada yang ingat? Buat nyimpan data, Bu. Gimana? Buat menyimpan data yang banyak. Menyimpan data. Oke, dia sifatnya dinamis apa statis kalau array? Dinamis Bu. Dinamis. Bisa berubah ya kalau array. Ya. Kalau string, pointer of char, Kata-kata Bu. apa? Kata-kata. Kata-kata apa? Bisa huruf, bisa kalimat gitu. Oke, bisa ya kalau string itu dia lebih bisa huruf apa ya? Karakter ya. Kan tingkatannya ada byte, char, string ya kan, varchar dan seterusnya ya. Itu kita seperti itu. Kita bedah satu-satu. Nah, tipe integer berarti tipe data yang memang nilainya berupa bilangan bulat, berarti 0 sampai 10. ya, terhingga lah ya, tapi masih bentuk nilai. Nah, masing-masing tipe data memiliki dua macam modifier. Yang pertama itu ada signed dan unsigned ya. Kemudian kalau model signed ini menyatakan bahwa integer tersebut dapat memiliki nilai negatif, artinya dia bisa minus nilainya. Tapi kalau unsigned berarti dia memiliki nilai positif ya, kebalikannya. Oke, kalau ini hanya istilah aja ya. Nah, tipe data sederhana juga misalnya di sini tipe data integer atau bilangan bulat yang dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci keyword atau kata cadangan atau reserve word ya. Cadangan itu berarti reserve ya. Kalau kata kunci kita istilahnya keyword, kalau kata cadangan reserve word. Ada short sama ada long. Ya. Nah, ini yang contohnya yang punya nilai negatif. INT ini berarti integer ya istilahnya. Itu biasanya besaran memori dia mencapai 16 bit atau sampai 32 bit. Jangkauan nilainya dari minus berapa sampai dengan berapa, dan nilai-nilainya ini kurang lebih seperti ini nilainya ya. Kemudian ada istilahnya short integer, lebih rendah lagi ya, lebih singkat, lebih pendek ya dari integer, dipanggilnya short in ya. Dia hanya 16 bit memakan memorinya. Nah, ini jangkauan nilainya minus 32.000 sekian sampai dengan 32.000 sekian. Lawannya dari short in berarti long integer atau kita bisa singkat dengan long. Dia kelipatannya berarti 32 bit. Ya, dari minus 2 juta sekian sampai dengan 2 juta sekian. Nah, ini contoh dari signed integer atau dia bisa bilangan
memiliki nilai jangkauannya juga negatif ya. Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Oke, kita next. Kemudian untuk tipe data sederhana juga ada namanya integer atau bilangan bulat. Ya sama ya. Ini kita apa namanya? Kalau bilangan bulat berarti unsigned ya di sini dia hanya punya nilai positif, artinya dia di sini nggak ada yang negatif ya, gitu. Ada unsigned integer, ada unsigned short, ada long. Besarannya kurang lebih sama ya, 16 bit atau 32 bit. Nah kalau floating ya, floating point di sini bisa kita kenal di bahasa C++ atau bahasa C# atau Java ya, kalau sekarang itu biasanya menilai pencacahan ya. Floating dapat dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci atau keyword atau kata cadangan reserve, float, double atau long double. Jadi kalau float itu nggak jauh dari double sama long double. Ya ini untuk jangkauannya. Dan dia lebih besar nih bitnya ya, memori, karena dia memang nilainya cacah ya di sini. Oke, nah kalau boolean berarti kita udah tipe datanya kita mainnya berdasarkan logika aja. Logika itu hanya ada kata true dan false ya. Kemudian ada yes or no gitu ya. Jadi ada dua kondisi, iya tidak gitu. Dan dia kecil ya, dia hanya memakan 8 bit ya. Biasanya misalnya true nilainya 1, false itu nilainya misalnya 0. Gitu. Tipe data ini sifatnya kompatibel dengan tipe data lainnya. Dia bisa dimasukkan kemana aja ya. Biasanya kalau nilai false berarti dia berpadanan dengan nilai 0. Tipe sedangkan true padanannya biasanya dia bukan 0, artinya bisa 1 ya. Gitu. Nama boolean memang didasarkan dari seorang pendirian namanya Calculus. Logic calculus ini diciptakan oleh George Boole ya di sini tahun 1864. Kalian belum lahir juga ya. Saya juga belum lahir. Nah, ini tipe data boolean, dia hanya mengenal istilah true sama false ya. Jadi bisa diingat boolean itu hanya true sama false ya. Oke, lanjut ya. Oke, nah di sini kita katakan punya dua argumen atau variabel. Nah, kemungkinan kombinasinya seperti ini ya di samping. Kita ada variabel P, ada variabel Q ya. Nah, di sini masing-masing kita bisa lihat ya. Nilai dari tipe logikal ini dapat dimanipulasi secara aljabar, disebut juga algebra boolean yang menggunakan operator. Misalnya N, operator itu terdiri dari N, OR, not, atau ini ignore ya di sini ya kondisinya ya. Misalnya kalau saya katakan P-nya 0, Q-nya 0, berarti P and Q jadinya apa? True, Bu. True. 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 Oke. Kalau P or Q, misalnya untuk ini? True. True. True, Bu. False. P not False. Q. Oh, not key. Apa? P not key. False, Bu. False, Bu. Kebalikannya. False. Kebalikan. False ya. Oke. Kalau ini untuk ignore-nya? XOR apaan, Bu? XOR itu false, Bu. False. False. Kenapa? Kurang tahu, tapi kalau true sama true dia jadi false, Bu. Kalau XOR itu. Oh gitu. Karena dia Sorry. kebalikannya dari sini. Kalau OR kan kita ambil salah satu kan. Dia Iya. bisa jadi positif, jadi true. Tapi kalau XOR Kebalikan dari begini, hasil totalnya ya, Bu. iya, gitu. Dibacanya apa? Ignore atau XOR? Oke, tergantung kalian ya. Tapi baca aja nggak apa-apa ignore di sini ya. Sorry. XOR. Kemudian kalau misalnya nilainya 1, 0, P, N, Q, kalau saya mau ambil nilai yang ini, yang ketiga ya.
P, N, Q. Berarti P 1 dan 0. Jadinya apa? False, Bu. False. False ya, 0. False. Nah, kurang lebih gitu ya tabelnya. Oke, nah ini ada penjelasannya. Kalau N berarti kalau nilai variabelnya sama-sama true, hasilnya harus true. Tapi kalau tidak, maka hasilnya harus false. Kalau OR, jika hanya salah satu variabelnya true, baik itu nanti hasilnya true atau tidak, maka tetap dihitung false nilainya. Atau exclusive OR panggilnya. Tapi kalau not, kalau di variabelnya true, berarti lawannya harus false. Kalau dia variabelnya false, lawannya, jadi hasilnya true. Gitu ya. Nah, ini untuk yang sorenya di sini, kalau salah satu ya, kalau salah satu nilai variabelnya true, hasilnya juga true. Tapi kalau nggak ada, hasilnya dibuat false aja, gitu. Kayak gitu ya. Oke, bisa lanjut next. Lanjut, Bu. Oke. Nah, ini ada contoh dari third table boolean. Ini sama kayak tadi ya, ini tadi udah kita coba contohin ya. Ini tabelnya P, N, Q, 0 dan 0 jadinya False. 0. False. 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 0. 0, 1, 0. 0. Oh, no. 0. Oke. 0 dan 1 jadinya 0 0. juga. 0 juga. 1 dan 0. 0. 1. 0. 0. 1 dan 0, 0. 1 dan 1. 1. 1. 1, Bu. P or Q, 0, 0. 0. 0. 1. 0 or 1. 1. 1. 0. Hmm? 1, Bu. Bapak, ayo. 1. 1, Bu. Tuh. 1 or 0. 1, 1. Bu. Hmm? 1. 1. 1 or 1. 1. 1 juga, Bu. Kalau ini 0. P 0. 0. 0. Oke. 0, 1. 1. 0. 0 ke 1. 0. Yang 001 kan. Kita lihat samping ya. Kan kalau salah satu true, hasilnya true ya. Kalau tidak maka hasilnya False. false. Kalau tidak artinya kalau dua-duanya False. false ya kan? Iya. Itu nggak sih? Iya, Berarti betul. kalau 0 berarti 0. Rehan. Pusing, Bu. 0 sorry 1. Bu. Jadinya apa? 1. 1. 1 sor 0. 1. 1 juga, Bu. 1. 1, Bu. 1 sor 1. 0. 0. 0. Kebalikan ya. Oh, begitu. Not P. Nah, atau gimana? Dia hanya 1 nih, dia nggak ada key nih. Not P, bukan si P, bukan 0 berarti 1. 1. Not P, bukan 0, 1. 1. Bukan 1, 0. 0. Bukan 1, 0. gitu ya. Paham ya? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Kantong ya, Bu ya? Kenapa? Balikannya gitu. Balikan apa? Ya, Maksudnya hasilnya gitu, dibalikin. P sama not P itu kebalikannya. Iya, Iya. cuma kebalik doang. P sama not P itu. Dia hanya mengambil nilai P itu nggak ada P not Q itu nggak ada. Dia hanya bilang sebut not P. Berarti Oh, kita lihat variabel P-nya aja gitu. Ya. Oke, lanjut bisa? Lanjut, Bu. Oke. Nah, ini tak sama ya kayak tadi ya. Sebenarnya kita udah ngisinya di sini dulu ya.
Benar nggak tuh? Coba. N-nya 001, OR-nya 0111. Benar. SOR-nya 0110. Benar. 1100 untuk not. Nah, benar ya? Iya, Bu. 100. Tadi siapa tuh? Semuanya bisa jawab ya. Ada Bu. Oke, lanjut. Nah, ini ada kalau kompleks, kalau tadi kan sederhana. Ini yang kompleks, itu ada pointer. Pointer itu terbagi, katakan misalnya menjadi 3. Ya, pointer itu biasanya menyimpan alamat atau address dari suatu data, tapi dia tidak bisa juga menyimpan datanya sendiri, maksudnya ya. Variabel yang nilainya merupakan address dari variabel lain, pointer dideklarasikan dengan menggunakan tanda asterik atau bintang. Ya, asterik ini bintang ya, ingat ya. Di depan nama variabelnya, kita dapat mendapatkan address suatu objek dengan menggunakan tanda sebagai address operator. Nah, katakan pointer, di sini dia terbagi menjadi 3, ada pointer dan address, variable functionnya, sama pointer dengan record. Ya. Kalau address, ya contohnya gini. Katakan X adalah sebuah variabel dengan tipe data integer dan PX adalah sebuah pointer variabel dengan tipe integer juga. Berarti PX sama dengan X perintahnya. Artinya dia menunjukkan bahwa variabel PX mendapat nilai dari address X atau dapat kita katakan sebagai PX menunjukkan ke nilai X. Sama ya. Hanya bahasanya aja tinggal di iniin. Ini kalau pointer and address. Kalau pointer dengan variable function, katakan misalnya di bahasa C++, selalu menghasilkan nilai suatu argumen yang sebenarnya tidak mengubah nilai variabel yang dipanggil. Apa yang harus kita lakukan jika kita ingin mengubah nilai dari suatu argumen? Nah, kita bisa ambil fungsi, karena kita function. Fungsinya kita pakai swap ya. Swap di sini berarti katakan fungsi yang dapat menukar dua argumen yang satu dengan yang lain. Ini hanya sekedar contoh fungsi. Jadi fungsi itu banyak. Ada nanti fungsi open, fungsi macam-macam ya. Ada swap, nanti ada hitungan ya, calc ya, seperti itu. Ini fungsi swap ya. Katakan swap ini ada X dan Y, integer nilai X dan Y. Nah, ada 2 nih, ya. Dia fungsinya katakan fungsi dari swap. Swap ini fungsinya nilai X dan Y, tapi X dan Y ini nilainya kita kasih nilainya integer datanya. Maksudnya gitu ya. Baru kurung buka int temp ya. Temp ini apa? Disebutnya apa dipanggil temp? Temporary. Ada yang tahu? int temp. Tempnya ini apa dipanggilnya? Iya, betul. Temporary. Apa? Ada yang tahu nggak? Temp. Dia bentukannya fungsi atau variabel atau yang lain? Variabel sementara, Bu. Variabel sementara ya. Karena variabel itu kan deskripsinya bebas ya. Mau kita kasih Joko ya segala macam, yang penting mudah nilai hanya penamaan aja ya, penamaan sementara aja. int temp berarti kita kasih variabel temp ini tipe datanya adalah integer. Nah, kita tulis prosesnya di sini. Variabel temp ini punya nilainya X. Nah, variabel X punya nilai namanya Y. Y itu juga sama dengan nilainya adalah si variabel temp, DD juga ya. Jadi ditukar aja gitu ya. Maka fungsi swap tidak bisa kita panggil dengan perintah swap A, B, tapi dengan menggunakan ini aja. Ya, menggunakan ini. Ini kurang lebih rumusnya gitu. Sederhananya ya. Jadi ini contoh dari variabel sementara ada namanya temp ya. Oke. Nah, jadi fungsi swap yang benar parameternya harus ditulis sebagai pointer ya.
dengan bantuan pointer seperti program bawah ini ya, bisa int asterisk px asterisk py ya, sama ya kurang lebih tadi perhitungan seperti ini. Kalau dari sini barulah kita bisa memanggil dengan instruksi swap A dan B ya, karena kita pakai asterisk di sini. Asterisk ini kan mewakili keseluruhan gitu, jadi kita bisa menukar nilai asterisk di px sama asterisk di py dan cukup di swap AB aja, jadi px di sini gitu ya. Kemudian ada namanya record ya, tipe data kompleks itu record. Kalau tadi ada pointer, ini ada sebuah mendeklarasikan sebuah record dengan nama variabel sebagai pointer. Prinsip kerjanya sama dengan pointer sebelumnya, perbedaannya hanya pada cara kita mengakses item-item yang terkandung di dalam record tersebut, yaitu menggunakan tanda panah ya, seperti ini nih panahnya. Nah seperti ini nih ya, student panah nama, student panah alamat titik jalan. Ini dia merekam bahwa student ini bisa berdasarkan nama juga alamat jalan ya. Record dari student dideklarasikan sebagai pointer, ini ada nama. Jalan ya, elemen dari sebuah record di adanya alamat. Alamat ini berarti elemen dari record student. Nah, jadi kesinambungan aja gitu ya. Record alamat menunjuk ke variabel jalan menggunakan titik. Nah, biasanya kalau perbedaannya record itu dia ada pakai simbolnya titik ini ya. Seperti itu ya. Ini kalau untuk yang tipe datanya untuk yang semacam pointer record. Nah, kalau array ini macam-macam ya. Array atau kita kalau bahasa Indonesianya disebutnya larik, tapi orang perusahaan kantor-kantor taunya bahasanya ngomongnya array. Nah, array di sini maksudnya struktur data yang memang paling sederhana atau primitif yang merupakan koleksi data di mana setiap elemen memakai nama yang sama. Tipenya juga sama dan elemennya diakses dengan membedakan indeks array-nya aja. Jadi pastikan kalau kita mau bikin array, namanya itu dia sama dan tipe datanya harus sama. Kalau tipe datanya berbeda, dia bukan atau dia nggak bisa disebut array. Ya, itu salah satu ciri-cirinya array. Contohnya, katakan kita istilahnya kalau di array itu ada istilah retrieve sama update. Ya. Membaca, menampilkan atau mengambil nilai di elemen tertentu yang terdapat di dalam array. Jadi array itu lebih dari satu nilai tapi dia punya tipe data yang sama. Sederhananya gitu kalau array ya bahasanya. Kemudian kalau update berarti dia bisa mengubah nilai di elemen tertentu yang ada di dalam array. Nah, dengan notes setiap elemen di dalam array harus punya nilai awal. Entah itu 0 atau nilai kosong. Contohnya di sini kalau dimensi array ada namanya satu dimensi, array 2 dimensi, array 3 dimensi, sama array multidimensi. Kalau multi berarti gabungan dari katakan 1, 2, 3 ya, atau dia di hybrid ya katakan istilahnya. Oke. Kalau array biasanya dia simbolnya pakai kurung siku, kurang lebih misalnya array katakan A sama dengan, nah seperti ini dia modelnya. Ini dipanggilnya array. Misalnya array dari bilangan genap. Berarti berapa? 0, terus 2, 4. 2, terus 4, koma, dan seterusnya ya. Mau berapa, misalnya dia berhingga ya, harus ada akhirannya biasanya kalau array. Biasanya kalau kita pakai n kurang ini ya, kurang. Biasanya kalau array ada berapa? Ini berarti 0 ini dibacanya adalah indeks pertama. 2 ini berarti indeks kedua. 4 ini berarti dibacanya indeks ke-3. Gitu. Dan seterusnya ya. Ini contohnya dimensi 1 atau dimensi 2 kalau yang model 0, 2, 4.
Ada yang tahu? Udah ada yang pernah belajar array belum? Belum pernah. Ya, Bu. Belum. Pernah sekilas. Istilahnya Bu. Cara ngebedain mana array 1 dimensi, array 2 dimensi, array 3 dimensi, lihat aja dari value-nya di sini di dalamnya. Kalau dia hanya 1 ya, di komanya ini hanya 1, 0, 2, 4 ya. Itu berarti array 1 dimensi dibilangnya ya. Tapi kalau array 2 dimensi, misalnya contohnya 1,4 ya. 1 dan 4, kemudian 1 dan 6. Nah, itu berarti 2 dimensi. Ini tetap fungsinya ya. Arraynya perang gitu ya Bu, punya Iya. anak lagi. Arraynya punya anak lagi yang berbaris juga. Ya, array bersarang itu atau nested ya, nested if itu lebih dari array 1 dimensi gitu ya. Gitu. Nanti kita ada contohnya di bahasa pemrograman, nanti kita belajar array ya untuk codingnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Di sini ada tipe data juga pointer of chart atau string ya. Kalau string memang bentukan datanya itu dipakai dalam pemrograman, bisa menampung dan memanipulasi data teks. Biasanya konstanta string ditulis dengan diawali dan diakhiri oleh tanda petik ya. Nah, ini contohnya gini. Petik, masukkan nama Anda ya. Kemudian nama Anda adalah $%S_N. Berarti biasanya gini cara bacanya. Kalau persen biasanya kita mencari nama yang inisialnya itu di depannya terserah mau apapun hurufnya, tapi misalnya S/N ini ada rumusnya ya. Rumusnya misalnya gini deh, %A. Berarti depannya bebas terserah apa, yang penting belakangnya akhirnya adalah huruf A. Itu contoh dari main di string. Ya, untuk 2 dimensi bisa seperti ini ya. Jadi ini new integer, misal contohnya 10, 20, tapi nanti bikin koma lagi. Jadi dia ada 2. Kalau kalian belajar matriks pernah ya? Pernah. Ada yang ingat belajar matriks? Ingat kelas Nah, 12 Bu. matriks sama itu 2 dimensi juga. Misal 10, 20, misalnya 20, 40, gitu. Jadi dia ada 2 nilai. Ada 2 dimensi yang dilihat. Tapi masih dihitung satu kesatuan. Gitu. Nanti 3 pun sama demikian. Kayak gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian, nah biasanya memang kalau data string, di sini kita bisa pakai perintah gets ataupun scanf ya. Konstanta string akan disimpan berurutan dalam memori dan diakhiri tanda crash 0 ya, strip 0, garing 0 ya, atau istilahnya 0, dan setiap karakter akan menempati memori sebesar 1 byte ya. Oke, ini ada latihan, mau coba? Ada variabel p key r. Kita bikin pn key berapa? Ada yang tahu? 0. Pn key berarti 0 dan 0 0 Bu. berapa? 0. Kemudian ini berapa? 0. 0. 0. 0 juga tuh. 0 dan 1? 0. 0, 1? 0. Ini? 0. Hmm? 1, 1. 1. Ini? 1. Not R.
1. Satu. 1. Satu. Not R. 0. 1 Ayo. Not R berapa? 0. 1 0. 0. 0. Ini 1. 1 0. not R. 0. Terus 1. 0. terus 0. 0. Ya. Nah, ini gimana nih? P and Q or not R. Apa? Satu. 0 berarti bacanya gini ya, hasilnya berarti ya. Oh iya. 0 or 1 jadinya? Satu. Hmm? Satu. Oke. 0. 0 or 0 0. terus Satu. 0 0. terus 1. terus 0. terus 0 atau 1? 1 apa 0? 1. Enggak. 1. Ayo, 1 or 0? 1. 1, Bu. 1 ya. 1. Oke, kurang lebih udah paham ya di sini ya. Terbang logika gitu. kurang lebih Bu, kurang lebih. Kurang lebihnya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita absen. Iya ada sih. Saya- Sekarang tanggal 12. 2. Oke, kita absen aja ya sekalian ya. Iya Bu, siap. Ganteng banget Ais. Hanifah. Masuk nggak? Abdul Hanif. Ini Pak Doni kenapa 1 Pak Doni? Oke. Tadi saya absen ya. Abdul Hanif belum ada ya, belum ada info ya. Tidak ada info Bu. Ahmad Farid Rehan Hadir Bu, hadir. Ketua murid. hadir. Agus Saputra ada nggak nih? Gus? Belum. Agus belum. Ahmad Nathan Firdaus? Iya. Yang mana sih orangnya? Oh, itu. Oke. Ini Pamulang ya. Aji Satria. Aji Satria nggak ada ya. Ali Usman? Nggak ada. Andi Nur Azairi? Oke. Baihaqi Al-Haq? Oke. Delima Julani Gultom? Oke. Dafa Faizuddin Ahnaf? Dafa mana? Diaski? Hadir Bu. Oke. Doni Antonius? Hadir Bu. Hadir Bu, hadir. Pak Doni itu ya, Bandung. Iya Bu, Pak hadir. Doni tuh di Rancaikek ya. Iya Bu. Kemudian Fadel Muhammad Rizaldi. Rehan. Mana Fadel?
Itu Sandy lagi semedi apa lagi apa, Sen? Lagi duduk. Lagi romantis mereka Bu dengan Gary. Sama Gary berduaan, Bu. Nggak ada, Bu. Iya, berduaan tadi, Bu. Si Faiz cemburut Bu. Dia lagi main di rumah saya, Bu. Terus, Bu. Ini orangnya, Bu. Tuh. Oke, Fadel Muhammad Rizaldi ya? Nggak ada ya? Ada nggak tadi Fadel? Belum ya? Fernanda Harjuki Putra. Hadir Bu, hadir. Oke. Di Lampung ya, Fernanda. Kan? Gary Lodowix Putra Saban. Ada Bu. Orang Sawangan nih. Sawangan. Habib Alwi. Oke, Ibrahim. Baim, ada. Oh, ada. Pak Baim diem aja, Pak. Di mute tadi, Bu. Oh, Heidi Angka Wijana Teja. Pak Heidi, ada ya. Pak Baim minggu lalu ini ya, nggak hadir ya? Salah masuk kamar, Bu. Oh, salah masuk kamar. Oke. Boleh. Kemudian Kamer Perangin-angin. Ada Bu. Iya. Gitu ya. Khairi Syariah, ada nggak? Hadir Bu. Ini baru ada suara ceweknya. Tunjukkan. Yang mana sih Khairi? Boleh coba lihat on cam-nya. Iya nih Kak Iri, takut ketemu di pasar ntar. Lagi nggak pakai hijab Bu. Oh iya Bu. Airi mana nih airnya? Aduh. Dia nggak pakai Iya. Rehan katanya lagi muncul. Sandy mau lihat Sandy itu. Hati-hati. Jangan, harus pakai juluk ya Khairi. Lia Octavia Sainambi. Sainambi ya. Ya. Iya ada Maria. Lili Karomah. Mana Lili? Lili. Mana Lili? Oh ini. Lili juga bisa on cam. Coba. Oke. Lili hadir. Ramadan Fauzi. Oke. Muhammad Farhan. Alfian nggak ada. Fajar Nugroho. Farid Ramadan. Farid, ada nggak tadi? Farid. Hadir Bu. Itu di Oh, ada. chat. Oh iya. Mic-nya error Bu katanya. Mic-nya error, Bu. Farid pasal minggu ya. Rahmat Putra. Pak Rahmat. Ada nggak Pak Rahmat? Jaringannya kena tuh, Bu. Oh iya, yang izin ya. Ada izin ya. Rahmat. Tadi dia bilang. Saat Abdurrahman El Amin. Saat Sandy Aditya Dwi Putra. Hadir, Bu. Hadir. Paling gelap yang gelap. Sandy anak kedua ya. Iya. Dwi Putra kelihatan. Nah, Suripto ada dari Brebes mana? Suripto. Belum ya? Syahrul Faiz Ramdhani. Hadir Bu. Oke. Teguh Hendro. Hadir, Bu. Oke. Teguh, oh dari Kalimantan Barat nih ya, Teguh ya. William Pratama, Sulawesi, Palopo mana? Ada? Oke, mana William? William boleh on cam? Biar kenal. Oke. Yazid Syafiq Irsyad.
Tadi kayaknya Yazid ada deh. Nggak ada ya? Oke. Oke, nggak apa-apa, ini udah saya absensi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya belum disebut, Bu. Mana? Saya, Bu. Ya, Romi oh, Fadli, Bu. Romi Fadli. Saya baru gabung Selasa kemarin, mungkin belum ada di list, Bu. Oh iya benar-benar. Oh yang di ya, Romi Fadli. Halo Bu, saya juga Ya, Bu. Pak Romi dari mana, Pak? Pamulang, Bu. Sama Romi Fadli dari Pamulang, Bu. Pamulang. Oke. Halo Bu, saya juga belum Bu. Siapa? Ilham Bu. Ilham, mana Ilham? Oh, Ilham Hadiansyah. Iya. Oke. Kalau Romi dari Pamulang, dulu SMA-nya di mana, Rom? Lahir dan bersekolah besar di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Bu. Oh, Bukit Tinggi. Itu SMA, SMK? SMA, Bu. SMA 5 Bukit Tinggi, Bu. Oke, tinggal di Pamulang. Dulu SMA-nya IPA IPS? IPA, Bu. Oke. Ini dulu. Kalau Ilham Hadiansyah dari? Kenapa Bu? Ilham asalnya dari mana? Dari Tangerang Bu, Ciledug. Oh, Ciledug. Ciledugnya mana? Pondok Aren Bu. Oh, Pondok Aren. Ceger. Enggak, Parung Serap. Oh, Parung Serapnya. Dekat ya. Saya Iya. di Karang Tengahnya. Oh, lumayan. Dekat lah ya. Iya. Cuman tinggalnya sekarang udah di Depok. Gitu. Udah besar di Karang Tengah. Oh iya. Oke. Asalnya dulu dari mana? Apanya Bu? Sekolah. SMA-nya. PGRI 11 Bu. Apa? PGRI 11. PGRI 11. Jurusan Iya. TKJ? Oke. Enggak. Hah? Kenapa? Jurusan TKJ? Iya. Oke. Berarti kenal siapa ya? Bu Eli, Pak Untung ya? Kenal? Ya sekedar tahu aja sih, enggak apa sih namanya, enggak terlalu dekat. Ilham. Boleh coba on cam, Ilham? Biar teman-teman tahu. Oh, oke. TKJ ya. Iya, sama Pak siapa ya, Pak Joko atau siapa, lupa dia ininya ya. Ada Kak Prodi juga di sana. Kemudian lebih TKJ berarti kejaringannya ya kalau di sana ya. Ilham juga baru join ya? Iya Ibu. Oke, lumayan ya dari teman-teman. Hasil yang berikutnya. Teguh, ya Pak Teguh udah ada di absen, Farid juga udah di absen. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Oh ya, nanti mungkin di kalian, saya ini deh. Kebetulan saya juga belum sempat install ya. Ini saya share screen dulu. Nanti minta tolong di laptop kalian yang ada ya, di laptop kalian bisa install aplikasi NetBeans ya. Di sini aplikasi NetBeans. Dia nanti kita pakai bahasa pemrogramannya pakai Java. Ya, kurang lebih. Untuk linknya saya waktu itu sempat udah ada ya. Bentar deh. Coba saya cari.
Print cukup, Bu. Perintahnya udah perintah ini. Tampung. Nanti saya update ya. Udah saya hapus di drive mentahannya. Nah, lumayan nih aplikasinya ya. Nah, ini sebenarnya saya punya materi ya. Ini nanti saya open di grup deh ya. Kelihatan nggak di kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kan ya, ini saya ada modul tapi berupa video, nanti bisa kalian tonton ya. Di sini saya Oke. open ininya deh ya. Nah, ini kalau kita susun nanti cara bikin project di Java NetBeans, ada variabel konstanta, ada operator aritmatika, penugasan, pembanding. Ini videonya banyak ya. Ini udah saya uploadin, mungkin berarti oke. Nanti saya bikinin deh drive-nya satu lagi untuk aplikasinya ya. Saya sini mentahannya ada nggak ya? Coba ya, bentar. TS. Semester 1 selesai. Oh, mentahannya udah ini ya. Nah, ini. Nanti aplikasinya kita perlu dua ini aja sih. Ya. Kelihatan nggak di kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu, kelihatan. Biar ya, biar gampang deh. NetBeans sama apa itu, Bu? Nah, ini saya zoom. Nah, ini. Saya magnifier saya ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. JDK 7U5 Windows. Ini kebetulan yang i5 ya. JDK-nya nanti bisa disesuaikan, kalian bisa download, cari di internet kalau untuk JDK-nya, tapi NetBeans-nya boleh bisa pakai 7.4 Windows ya. Tapi kalau yang Ubuntu nanti silakan download lagi yang versi Ubuntu-nya. Yang penting install aplikasi NetBeans ya. Ubuntu versi ada yang 12 juga, tapi boleh senyaman kalian, yang penting nanti ketika dikasih tugas kalian bisa ngerjainnya gitu. Jadi versinya boleh, tapi kalau mau seragam boleh pakai NetBeans 7.4 juga nggak apa-apa. Biasanya ada memang beberapa aplikasi yang versinya makin kesini makin terbaru, tapi suka ada debugnya juga masih gitu. Jadi nggak selalu ada jadi nggak selalu kalau rilis aplikasi itu ya mentahan yang terbaru itu mulus-mulus aja gitu. Justru malah kadang ada aplikasi yang modelnya yang lama ya, versi lama tapi dia minim debug gitu ya. Kayak gitu. Tadi ada chat dari siapa? dokter.
ada yang dari ini ya, sama listrik. Oke. Nanti boleh diinstal ya di Itu yang jadi nelayan tolong dikondisikan dong ya. atau yang punya apa yang mau ke kampus nanti bisa install di lab juga. Gitu. Jadi kita bebaskan kalian mau pakai laptop atau pakai komputer yang ada di kampus, yang ada di lab ya. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah dalam pembelajaran. Udah nggak ada yang bertanya lagi nih ya? Nggak ada. Ada. Oke. Bu, tadi pada mau terjadi hadir, Bu. Sinyalnya tadi jelek, Bu, mati-mati. Ya, udah di absen. Udah dari absen ya. Oke, Bu, makasih banyak, Bu. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah join. Nanti buat teman-teman yang belum bisa join dari awal, bisa lihat di YouTube-nya ya. Lihat tanggal hari ini, kemudian jam regulernya, dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys. Keren. Kamu pasti bagus sekali nih, Han. Di record tahu udah pulang. Ya, macam-macam aduh. Di record tahu pulang weh. Aduh. Itu Bangga ganti lagi tuh yang lebih real itu coba. Udah Ini di record. Kabur. Bubar. Kabur. Gue mau tobat, jangan diganggu. Ganti aja yang pikir atau sekalian. Kenapa nggak jam kemarin aja, jam agama kemarin? Nggak boleh, ntar baru aja sekali udah kena. Bubar, we. Udah bubar. Bubar ya? Bubar. Bye. Assalamualaikum. Bentar gue dibilang penistaan dah. Assalamualaikum. Jadi, gue mau assalamualaikum pakai gayanya. ya, aduh. Gak ada akhlak. Assalamualaikum, bye. Oke. Bro.